Al-Fatiha. Meneruskan kajian Nabi kita, kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif, karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri Abil Khair Muhammad ibn Muhammad ibn Al-Jazari Al-Syafi'i. Kita sampai pada Allah wa lamma wulida alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma wulida alaihi salatu wassalam, masih bab irhasat maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Walamma wulida alaihi salatu wassalam khutima bi khatamin nubuwah. Ketika beliau dilahirkan, beliau diberi khatam. Khatam itu tanda kenabian, stempel, seperti stempel atau tanda kenabian itu. Khatam kenabian itu seperti telur, ukurannya seperti telur burung yang terletak di punggung atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertuliskan Muhammad Rasulullah. Seperti ada daging yang timbul. Setiap nabi mempunyai tanda seperti itu. Setelah meninggal dunia, maka khatam itu hilang dengan sendirinya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia, maka para sahabat masih melihat ada khatamun nubuwah di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara dzalika Ibnu A'idh, dan menyampaikan hal demikian Ibnu A'idh wa hakahu anhu ghairu wahid, dan juga menceritakan dari Ibnu A'idh tidak hanya satu orang, banyak sekali. Wa summiya alaihi salatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Nabi Muhammad ini diberi nama Muhammad. Faqila, ada yang mengatakan sammathu bidzalika ummuhu, yang memberi nama itu adalah ibu beliau. Lima ra'at wa umirat, karena apa yang telah beliau, ibu Rasulullah Sayyidah Aminah ini alami dan mimpi, dan juga diperintahkan, diperintahkan atau disuruh memberi nama anak ini Muhammad. Ada riwayat yang seperti itu yang kemarin sudah kita bahas atau di atas itu. Wa qila bal jadduhu, ada yang mengatakan bahwasanya kakeknya Abdul Muthalib berarti yang memberi nama Muhammad. Dalam kitab-kitab sirah juga disebutkan bahwasanya yang memberi nama adalah Abdul Muthalib. Wa yahtamilu, ada ihtimal, bisa jadi seperti ini, antakuna Aminah ummuhu lamma akhbarat jaddahu bima ra'at sammahu bidzalik. Bisa jadi ada dua riwayat yang digabungkan, bahwasanya Sayyidah Aminah ini memberitakan kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, tentang mimpinya, tentang perintah untuk memberi nama Muhammad dan lain sebagainya. Lalu kemudian kakeknya ini memberi nama Muhammad.
Qala al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili, Al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili mengatakan inna dzalika ru'ya ra'aha jaddu Abdul Muttalib, mimpi yang dialami oleh Abdul Muttalib. Dzakar haditsaha Abul Hasan Al-Qairwani Al-Abir fi kitab Al-Bustan. Qala kana Abdul Muttalib qad ru'iya fi manamihi ka'anna silsilatan min fiddatin kharajat min zahrihi. Jadi Abul Hasan Al-Qairwani menyampaikan atau menyebutkan dalam kitabnya Al-Bustan bahwasanya Abdul Muttalib itu mimpi. Dalam mimpi itu ka'anna silsilatan, seakan-akan rantai dari fiddah, dari perak itu keluar dari punggungnya. Rantai itu mempunyai ujung laha tarfun fis sama, di langit, wa tarfun fil ardi, di bumi. Wa tarfun fil masyriq wa tarfun fil maghrib. Rantai itu juga punya ujung di arah timur dan di arah barat. Summa adat, kemudian kembali lagi rantai itu. Karena sepertinya itu syajarah, pohon. Ala kulli waraqatin minha nur. Setiap setiap dalam pohon itu, setiap waraqah, setiap daun itu ada cahayanya. Wa idza, dan ternyata alul masyriq wal maghrib yata'allaquna biha. Penduduk bumi bagian timur dan barat itu bergantungan di pohon itu. Faqassaha fa'ubbirat, kemudian mimpi itu diceritakan oleh Abdul Muttalib dan ditakbirkan bimauludin, dengan akan datangnya atau lahirnya cucu yakunu min sulbihi, yang dari keturunannya yattabi'uhu ahlul masyriq wal maghrib, yang akan diikuti oleh penduduk timur dan barat, maksudnya penduduk bumi. Wa yahmadu ahlus sama wal ard, dan dipuji penduduk langit dan bumi. Latifatun an-nurul ladzi ra'athu ummuhu alaihi salatu wassalam hina al-wiladah, cahaya yang dilihat oleh ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahiran itu. Fadha'a lahu, dan menerangi ma bainal masyriq wal maghrib, menerangi ke arah timur dan barat. Jadi cahaya itu menerangi mulai arah timur dan barat. Wa kadza ma ra'au jaddu, dan apa yang telah dilihat dalam mimpi oleh kakeknya. Wa ma fatahallahu ala ummatihi minal balad, yaitu adalah isyarah ya, atau tanda bahwasanya Allah akan membuka atau Allah akan membebaskan negeri-negeri yang mana di sana ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min aqsal masyriq ilal aqsal maghrib, dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kemungkinan besar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kalau dalam kitab ini berarti dulu ya Indonesia ini terkena atau tersinari cahaya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di Indonesia ini banyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dinahu sallallahu alaihi wasallam yamtaddu bainahuma, dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yamtaddu bainahuma, ini tersebar di antara kedua ujung timur dan barat bumi ini. Aktsar
lebih banyak ya tersebarnya min imtidadihi bainal janubi wasyimal, lebih banyak tersebarnya dari arah timur dan barat daripada tersebarnya dari arah utara dan selatan. Wa anta tajidul amra kadzalika muayyanatan, engkau membuktikan hal itu dengan fakta atau kenyataan. Wa kadza ma ra'ahu Khalid ibnu Sa'id ibn al-As, dan juga yang telah dilihat atau ya dialami atau mimpi ya Khalid ibnu Sa'id ibn al-As qabla al-mab'ats bi yasirin, beberapa saat sebelum Nabi Muhammad diutus, ka'anna nuran yakhruju min Zamzam, dia mimpi seakan cahaya ini keluar dari Zamzam, sampai hatta zarat lahu al-busru fi nakhili Yathrib, sampai tampaklah pohon kurma ini di Yathrib. Al-busru itu ya sama pohon kurma. Faqassaha ala akhihi Amr, dia ceritakan kepada saudaranya itu Amr. Faqala, kemudian Amr berkata, innaha hafiratu Abdul Muttalib, Zamzam itu adalah temuan atau galiannya Abdul Muttalib. Wa inna hadzal nur, dan cahaya ini yakunu minhum, cahaya ini adalah nanti bagian dari Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib. Wa hadza kana sabab fi mubadaratihi ilal Islam, inilah yang menyebabkan dia segera masuk Islam. Fanzur kaifa kana bad'un nubuwah bi Makkah, lihatlah bagaimana kenabian itu dimulai di Makkah, wa zuhuru bil Madinah, dan mulai tersebarnya atau viralnya itu di Madinah. Jadi Khalid ibnu Sa'id ibn al-As ini sebelum Nabi Muhammad resmi diutus menjadi seorang nabi, menjadi rasul, dia mimpi dari sumur Zamzam itu muncul cahaya itu sampai ke pepohonan kurma yang ada di Yathrib. Kemudian itu diartikan oleh saudaranya Amr, maka mungkin nanti akan muncul dari anak keturunannya Abdul Muttalib ini orang hebat. Dan ternyata benar, Islam muncul di Mekah dan Islam tersebar luas dan berkembang pesat di Madinah. Wa qalat Ummu sallallahu alaihi wasallam, ibunda Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Aminah alaihi salam berkata, lamma waladtuhu, ketika aku melahirkannya, kharaja min farji nurun adha'at lahu qusur busra fi min ardi Syam, keluar cahaya dari rahimku yang menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Qultu, saya mengatakan, wa hadhi latifatun ukhra, dan ini sesuatu yang luar biasa lagi. Atau yang menarik. Jadi biasanya kalau latif atau latifah dalam sebuah kitab itu hal yang sesuatu yang menarik. Biasanya saya kalau baca buku itu, kalau hal yang menarik selalu saya kasih tanda latifun atau latifatun. Ini menarik, ini bagus. Itu
orang-orang biasanya gitu. Saya meniru dari kakak kelas, dari guru-guru dan lain sebagainya. Kalau baca kitab, kemudian ada yang bagus, kasih tulisan latifun, latifatun. Itu emang catatan para ulama seperti itu. Ini hal yang menarik berarti. Wa hadhihi latifatun ukhra, ini hal menarik yang lain, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wasala bi nafsil karimah ila ardi Busra min asy-Syam marrataini. Rasulullah ini kan pernah ke Busra itu 2 kali. Walam yatajawaz dzalik, dan tidak sampai melebihi Busra. Dalam artian ke Syamnya itu tidak sampai melebihi batas Busra. Kapan itu? Yang pertama ketika Rasulullah berdagang dengan pamannya itu Abu Thalib. Yang kedua nanti ketika berdagang membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Fakana dzalika isyarah ila dzalik, isyaratan ila dzalik. Itu adalah isyarat. Wallahu a'lam. Wa ma ahsana qaula Sayyidina Al-Abbas. Sungguh alangkah indahnya ucapan Sayyidina Abbas. Wa ma ahsana qaula Sayyidina Abbas, ammihi radhiyallahu anhu, mimma ansyadahu fihi. Ya Allah. Wa anta lima wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq fa nahnu fi dzalika ad-diya'i wa fi an-nuri wa subulir rasyadi nakhtariq. Engkau ketika engkau terlahir, cahaya tersinari dengan cahaya. Bumi tersinari dengan cahayamu sampai ke ujung bumi. Dan kami ketika itu dengan cahaya itu dan dengan petunjuk itu nakhtariqu, kami bisa menembusnya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwasanya benar-benar ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahayanya luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, cahaya itu tidak hanya terbatas pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cahaya itu terus menyinari kehidupan manusia. Dengan apa? Dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan agama Islam ini. Walamma ja'al basyiru ila jaddihi Abdul Muttalib bi wiladati Aminah surra bidzalika 'aziman. Ketika kabar gembira itu datang kepada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lahirnya, dengan melahirkannya Aminah, maka surra bidzalika 'aziman, sangat senang sekali Abdul Muttalib itu. Wa qama huwa wa man kana ma'ahu min ashrafi qaumihi. Kemudian dia berdiri, Abdul Muttalib berdiri, dan juga bersama para tokoh kaumnya berdiri. Hatta dakhala 'alaiha wa kanat qad wada'athu tahta burmatin liyakuna jaddu awwala man yara. Jadi kemudian Abdul Muttalib masuk ke rumah dan melihat Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diletakkan, ya ada kain gitu diletakkan
sehingga yang pertama kali mengambil dan melihat Rasulullah SAW adalah kakeknya. Ketika faidal burmatu qad infalaqat anhu alaihi salam wa idza huwa qad syaqqa basarahu yanzuru ila as-sama' fa akhbarat ummu jaddahu bima ra'at wa ma qila laha. Dan ketika kain itu terbuka dan ternyata Rasulullah SAW ini melihat ke atas langit ketika dilahirkan, dan dikabarkanlah oleh ibunya kepada kakeknya, dan kemudian diambil oleh kakeknya dan dimasukkanlah ke dalam Ka'bah. Wa qama indah, dan di dalam Ka'bah itu Abdul Muttalib yad'u Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yashkuruhu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma'atah, terhadap apa yang telah diberikan, yaitu cucu ini. Wa qala fi dzalika sya'ran masyhuran, kemudian dia menerangkan syair, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-aradan qad faqa fil mahdi 'alal wildan wa'idhu bil wahid ad-dayyan. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah memberikan anak ini, anak baik ini, anak yang luar biasa ini, yang melebihi, yang keistimewanya melebihi anak-anak yang lainnya. Dan aku memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak ini. Wa atat Thuwaibatu jariyatu Abi Lahab ammihi ilaihi. Kemudian Thuwaibah mendatangi Abu Lahab. Fabasyarathu, dia termasuk budaknya Abu Lahab, jariyatu Abi Lahab. Fabasyarathu bi annahu qad ulida li akhi Abdullah gulam, bahwasanya telah lahir anak dari saudaranya, yaitu Abdullah, itu saudaranya Abu Lahab, yang mana Abu Lahab dan Sayyid Abdullah ini satu bapak beda ibu. Fa'ataqaha fil hal tilkal laila, maka langsung pada malam itu juga Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Meskipun ada keterangan ya literatur yang mengatakan dimerdekakannya itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tapi yang paling sahih ya ketika langsung itu dimerdekakan oleh Rasulullah. Tsumma ja'alaha turdi'uhu ba'da wiladatihi ayyaman. Kemudian Abu Lahab ini memerintahkan Thuwaibah untuk menyusui Rasulullah. Jadi fokus untuk menyusui Rasulullah, sudah enggak ini lagi, enggak melayani urusan-urusan Abu Lahab atau rumah tangganya Abu Lahab. Kapan Thuwaibah menyusui Rasulullah? Ba'da wiladatihi ayyaman, beberapa hari setelah dilahirkan. Dalam kitab Rahikul Maktum itu setelah 1 minggu, sehingga Rasulullah disusui oleh Sayyidah Aminah selama 1 minggu, kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah punya anak namanya Masruh. Masruh ini saudara sesusuan Rasulullah, anak kandung. Dan juga Thuwaibah menyusui Abu Salamah, sehingga Abu Salamah ini menjadi saudara sesusuan Rasulullah. Selain itu Thuwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib juga menjadi anak susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sayati insyaallah taala. Nanti akan ada keterangannya insyaallah.
Wa qad ru'iya Abu Lahab ba'da mauti fin naum. Dan ditampakkan, maksudnya adalah ditampakkan ada yang mimpi Abu Lahab ketika setelah kematian Abu Lahab, ada yang mimpi. Faqila lahu mahaluk, bagaimana kabarmu Abu Lahab? Faqala, dia berkata, finnar, saya disiksa di neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatil itsnain. Hanya saja setiap malam Senin dan hari Senin saya ini diringankan. Wa amassu min baini usbi'ayya hataini ma'an biqadri hadha wa asyara ila ra'si usbi'aihi wa inna dhalika bi'taqi li Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biirda'iha lah. Jadi Abu Lahab itu setiap hari Senin, malam Senin dan hari Senin, dia itu dapat air, dapat minum. Tapi minumnya itu hanya seujung jarinya. Jadi kayak jopok banyu ini terus minum. Jadi dia mengaku bahwasanya ya setiap Senin siksa saya diringankan, diringankan, dan saya mendapatkan minum meskipun hanya seujung jari saja. Itu sudah luar biasa. Itu sangat nikmat sekali bagi orang penduduk neraka. Karena haliyah atau kondisi penduduk neraka itu laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Penduduk neraka karena mereka disiksa, mereka akan haus. Ketika mereka haus, mereka diberi minum air yang mendidih. Air yang mendidih, air panas itu ketika diminum justru malah tambah haus. Tusqa min ainin aniyah. Makanya Abu Lahab ketika setiap hari Senin diberi air, diberi minum seujung jari itu sudah luar biasa nikmatnya. Itu karena apa? Karena dia bahagia diberi kabar oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakanlah Thuwaibah itu, dan kemudian Thuwaibah disuruh oleh Abu Lahab untuk fokus merawat atau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tertera atau termaktub pada kitab Sahih Bukhari riwayat Urwah bin Zubair. Qultu wa qad balaghana ma'na hadza 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakna dengan ini juga telah disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan jikalau orang kafir ini, yaitu Abu Lahab, yang telah jelas-jelas dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang jelas-jelas Al-Quran itu menyebutkan nama Abu Lahab disiksa. Jikalau orang sekafir ini saja itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senanglah, makanya harus senang. Wa bidzalika fal yafrahu. Nuktatun, idza kana Abu Lahab al-kafir. Ini penting nih. Nuktatun penting. Idza kana Abu Lahab al-kafir, jikalau Abu Lahab yang kafir ini, alladzi nazala al-Qur'anu bi dzammihi, yang mana Al-Qur'an ini turun
bidzammihi, menghinanya, menghinakannya, mencelanya. Juziya fin nari bi farhihi lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, diringankan siksanya di neraka pada malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama halul muslim al-muwahhid min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan seorang mukmin, seorang muslim yang dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yusarru bi maulidi wa yabdhulu ma tasilu ilaihi qudratuhu fi mahabbati alaihi salam. Yang senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkorban atau dia mengarahkan seluruh upaya dan daya dan upayanya untuk mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampean sing seneng Kanjeng Nabi Muhammad. La umri, demi umurku, kata beliau. Inna ma yakunu jazaa'u minallahi sallallahu alaihi wasallam an yudkhilahu bi fadlihi jannatin na'im. Maka orang muslim yang dia senang dengan Rasulullah dan dia berusaha untuk mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi umurku balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kapan? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Fama a'datta laha? Rasulullah menjawab, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Apa jawaban orang Arab Badui tadi itu, sahabat Badui tadi itu? Saya tidak menyiapkan puasa yang banyak, sholat yang banyak, tidak. Saya hanya menyiapkan cintaku kepada Allah dan Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, yang kau nanti di surga bersama orang yang kau cintai. Berarti dia itu meskipun gak banyak sholat, gak banyak puasa, maksudnya gak banyak, ini adalah sesuatu yang sunnahnya saja. Kalau wajib tetap dilakukan. Meskipun kamu tidak banyak menambah sholat, menambah puasa sunnah-sunnah itu, tapi engkau nanti di akhirat bersama yang engkau cintai, yaitu bersama Allah dan bersama Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Apa kata Anas bin Malik ketika mendengar Rasulullah menjawab itu? Ketika Rasulullah menjelaskan hal itu atau menjawab hal itu adalah momentum dalam hidupku yang paling indah setelah masuk Islam. Jadi sangat bahagia sekali Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meskipun amalku tidak seperti Abu Bakar dan Umar, maka nanti di surga aku dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makan wiladatihi sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh makan wiladatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa barakatuhu. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Al-Fatiha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina